Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Ibu mengerti, Rasi. Kamu juga jangan terlalu keras sama Dewi. Ibu merasa dia ini sedang mencari perhatianmu. Karena kamu ibu perhatikan terlalu sibuk. Saya akan usahakan, Bu. Sebaiknya ibu pulang saja dulu, biar saya yang menunggu di sini. Enggak, Pak. Saya ingin menunggu dia sampai dia tersadar. Mungkin kalau anak kita tidak meninggal, pasti dia sudah sebesar anak ini kali, Pak. Sudahlah, Bu. Tidak perlu diingat-ingat lagi. Di mana? Nak, Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Nak. Kamu ada di rumah sakit, Nak. Kemarin kamu mengalami kecelakaan. iya. Kecelakaan. Ya Allah. Kenapa saya tidak dibiarkan mati, ya Allah? Saya ingin mati. Kenapa saya tidak mati? Istighfar, Nak. Istighfar. Gak baik ngomong kayak begitu ya. Istighfar. Ibu, Bapak gak tahu masalah yang saya hadapi. Semuanya gak tahu penderitaan yang saya alami. Saya telah berbuat dosa dan saya gak sanggup menghadapinya, Bu. Sudahlah, Nak. Kami mengerti perasaanmu. Jangan menangis. Sudah ya. Ibu tidak tahan kalau kamu menangis. Sudahlah, tabah ya, Nak ya. Tawakal. Tolong dong, Raf. Masalahnya mereka nggak ada yang mengantar. Duh, gimana ya, Kak? Masa saya harus ninggalin kuliah saya sih, Kak? Alah, bolos sekali-kali kan nggak kenapa. Lagian nganternya nggak jauh, cuma sampai stasiun. Nggak lama. Betul, Raf. Kasihan, mereka bawa banyak barang. Ya deh, Bu. Nah, gitu dong. Sering-sering kemari ya, Karina. Mbak dong, yang sekali-sekali main ke Bandung. Aduh, kalau Mbak sih pingin sekali. Tapi gimana ya? Akbar sama Villa kan harus masuk sekolah. Atau, Rafli aja. Rafli yang sering datang ke Bandung ya, Raf? Ya kan? Ya, Mbak, insya Allah. Seharusnya kau mengantarnya sampai ke Bandung, Ralf.
Iya Bu, lain kali. Nah, Turin, Rafli bersedia mengantarmu sampai ke Bandung, asal kau sering kesini. Takut nanti ada yang marah, Bule. Siapa? Pacarnya Rafli. Memang kamu sudah punya pacar, Raf? Belum. Wah, kebetulan kalau begitu. Karina juga belum punya pacar, kan? Ya kan, Rin? Ya deh, kita pamit dulu ya. Bule izin ya. Datang lagi ya. Ya. Mbak, telepon-telepon loh. Iya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi, kalau mereka berjodoh, mereka betul-betul pasangan yang ideal ya. Iya. Yang satu tampan, yang satu cantik. Dan mudah-mudahan Raflinya mau sama Karina. Makanya dong, kamu giat-giat nyomblangin mereka. Iya. Yuk masuk. Bagaimana kadonya Akbar? Banyak. Banyak dan bagus-bagus. Lalu mertuamu ngasih apa? Itulah yang menyebabkan Dewi kesal kemarin, mah. Masa dia kasih robot-robotan murahan? Loh kok, duitnya kan banyak. Mama kayak nggak tahu aja. Hujan berwarna deh kalau sampai ibu bermurah hati membelikan hadiah yang mahal-mahal untuk Akbar. Ibu tuh orangnya pelit sekali. Jangankan kasih kado, kasih uang sesen pun untuk uang jajan anak-anak nggak pernah. Kalian kok diem aja sih? Ngobrol dong. Ngobrol apa, Ma? Ya apalah. Tanya kayak kuliahnya Rafli atau apalah. Karin udah tahu kok. Nah itu tuh Rafli. Karina susah kalau diajak ngobrol. Di Bandung juga dia nggak punya temen. Dia nggak mau bergaul sih. Ah, Mama, apa sih gitu aja diceritain? Biar Rafli tahu. Nanti kalau kalian sudah dekat, Rafli sudah tahu kekurangan kamu. Ya kan, Raf? Bayu. Sudah Bayu, tenang. Teganya Lina berbuat begitu sama Mbak. Dia hamil, Gun. Dan Mbak sama sekali tidak tahu. Barangkali dia tidak mau menyakiti hati Mbak. Iya, tapi kenapa dia harus pergi, Gun? Seharusnya kan dia berterus terang dan mengatakan siapa laki-laki yang telah menghamilinya. Ya Allah, dosa apa yang telah aku perbuat hingga aku mendapat cobaan seperti ini. Kita harus cari dia, Gun. Kita harus cari. Iya, Mbak. Kami perlu nomor telepon sama alamat rumah kamu agar bisa menghubungi keluargamu. Enggak. Saya nggak punya siapa-siapa. Dan saya nggak ingin bertemu dengan siapa-siapa. Saya ingin mati. Kami ini adalah temanmu. Dan hubungan teman baik itu biasanya dilandasi rasa saling percaya. Nah, kalau kamu sudah percaya pada kami, kamu bisa menceritakan apa masalah kamu sehingga kamu nekat mau bunuh diri. Mungkin kamu bisa meringankan beban kamu. Ya. Bu, gak akan ada yang bisa meringankan beban saya. Dan bahkan kalau ibu saya tahu, ibu bahkan mengutuk saya, Bu. Percayalah,
kami tidak akan melakukan itu. Saya hamil, Bu. Dan pacar saya nggak mau bertanggung jawab. Saya malu. Saya malu, Bu. Tenang, Lin. Saya ingin mati. 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 Istighfar, sayang. Istighfar. Tenang, sayang. Saya ingin mati, Bu. Gak boleh ngomong begitu. Tenang ya. Istighfar, sayang. Istighfar, Lina. Istighfar ya. Gimana, Bu? Dia sudah tenang. Tapi beban dia memang sangat berat sekali, Pak. Tapi bagaimanapun juga kita perlu memberitahukan keluarganya, Bu. Pasti mereka kehilangan. Anak itu nggak mau pulang. Nanti kalau dia sudah tenang sekali, baru kita tanya lagi, Pak. Gimana ya? Gua nggak tahu. Udah diundang kali, lo. Apa sih? Ya ampun, kemarin norak banget. Acaranya kemarin kan mau nanya, Pak. Ya banget. Selamat siang adik-adik. Siang, Pak. Saya numpang nanya ya. Apa kalian kenal sama namanya Lina? Jurusan apa, Pak? Jurusan psikologi semester 7. Ya. Psikologi semester 7. Oh, Lina. Ya, saya kenal, Bu. Ada apa ya, Bu? Kalian tahu di mana dia sekarang? Wah, kalau itu sih saya nggak tahu, Bu. Tapi coba Ibu tanya saja sama Dita. Dia kan temannya Lina. Nah, Bu, tuh Dita, Bu. Dita! Adiknya Rin. Siapa? Ayo Gun, terima kasih ya Dek. Sungguh, Bu. Saya nggak tahu. Memang akhir-akhir ini Lina kelihatan aneh. Dia jadi suka menyendiri. Kamu kenal pacarnya? Pacarnya? Oh, si Jackie. Jackie? Memangnya Lina pacaran dengan Jackie? Iya, Bu. Lina memang sempat pacaran sama Jackie. Tapi kayaknya mereka sekarang udah nggak pacaran lagi deh, Bu. Soalnya saya nggak ngeliat mereka jalan bareng lagi. Kamu tahu di mana sekarang Jackie? Wah, saya kurang tahu tuh, Om. Tapi kalau memang Om mau tahu, Om cari aja di jurusan ekonomi. Gedungnya sebelah sana tuh, Om. Yuk, Mbak. Terima kasih ya, Dek, atas informasinya. Ya, Om. Terima kasih. Ya. Tadi Rafli ke toko nggak, Bang? Sampai saya pulang sih, dia belum datang. Nggak tahu kalau sekarang. Kenapa memangnya? Enggak apa-apa. Abang kemarin sempat ngobrol sama Karina kan? Karina? Iya, sepupu saya. Anaknya Bu Deyanti. Oh, iya. Kenapa memangnya? Menurut Abang, anaknya bagaimana? Cantik, baik, dan kelihatannya pintar juga. Kenapa sih, Wi? Dari tadi kok kamu nanya dia terus? Kalau mereka berpasangan, cocok nggak? Kamu mau menjodohkan mereka? Gak apa-apa kan? Apalagi Bu Deyanti nggak keberatan, karena Bude suka sama Rafli. Keluarga kamu memang kebangetan, Wi. Begitu melihat seorang pemuda baik dan mempunyai masa depan, langsung saja menjebaknya. Sama seperti ibu kamu waktu itu.
Begitu melihat aku, dia langsung terpikat. Dan tanpa memberi aku waktu untuk berpikir, dia langsung menyuruh aku melamarmu. Sekarang begitu juga kamu mau lakukan si Rafli. Jadi, kamu merasa dijebak mengawini saya? Iya. Jahat! Sabar, Wi. Jahat, Abang! Wi, sabar dong, Wi. Sabar. Tapi jebakan itu adalah sebuah rahmat yang tak terhingga buat saya, Wi. Karena saya amat mencintaimu. Abang, bikin kaget saya aja. Kalau Raflinya mau, kenapa enggak? Ibu sih setuju-setuju saja. Apalagi Karina anak yang baik. Kelihatannya sih Raflinya juga suka sama Karina. Saya perhatikan mereka berdua suka saling curi pandang. Dan biasanya orang yang suka curi pandang itu pasti ada perasaan suka. Nanti kalau mereka udah saling suka, kita nikahkan saja. Loh, nggak semudah itu dong, Wi. Mereka kan masih juga perlu saling mengenal lebih jauh. Dan lagi, mereka kan sama-sama masih kuliah. Kalau begitu, kita tunangan saja sambil menunggu mereka selesai kuliah. Pokoknya perjodohan ini harus punya ikatan. Setuju kan, Bu? Ibu sih terserah Raflinya saja. Kalau Rafli mau, ya ibu hanya sekedar memberikan doa restu saja. Kalau begitu udah nggak ada masalah kan? Soal Rafli, nanti biar saya yang bicara. Sampai ketemu besok ya. Tunggu dulu dong. Apalagi sih? Belum dicium. Oh, kamu tuh. Ngecap. Makasih ya. Ya. Sampai ketemu besok. Iya, dadah. Oke, dadah. Yes. Ya Gun, benar. Mbak, tenang. Mbak nggak usah emosi. Nak Jackie, Ada apa, Bu? Ibu mau tanya sama kamu. Apa yang kamu perbuat pada Lina? Maksud Ibu? Lina hamil. Dan sekarang dia pergi dari rumah. Loh, apa hubungannya sama saya? Jangan pura-pura, Jackie. Lina kan pacar kamu. Siapa yang bilang? Teman-teman kamu di kampus. Oh. Mereka emang pikir kita berdua ini pacaran. Padahal enggak. Bener. Mungkin kebetulan saya sama Lina satu kelompok belajar untuk menghadapi ujian. Dan di kelompok belajar itu nggak cuma saya kok. Masih ada teman-teman saya yang lain. Masih ada Cynthia, ada Bambang, ada Nisa. Jadi nggak cuma saya. Kenapa harus saya? Kamu jangan bohong, Jackie. Bohong gimana? Saya benar-benar nggak tahu persoalannya. Lagi juga, Ibu dapat informasi dari siapa? Dari teman-teman kami di kampus. Jangan dipercaya, Bu. Mereka itu tukang bohong, tukang bercanda. Ibu dapat informasi dari Lina sendiri. Katanya Lina pergi. Gimana sih, Bu? Memang. Tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan surat ini. Baca.
Masya Allah. Kenapa kayak gini sih, Lina? Saya benar-benar gak nyangka, Bu. Saya benar-benar gak nyangka. Siapa yang tega ngelakuin hal ini sama cewek sebaik Lina, Bu? Siapa? Hah? Ibu hanya tahu kamu yang dekat sama Lina. Karena berapa kali kamu mengantarkan Lina pulang ke rumah. Jujurlah nak Jackie, ibu tidak akan marah. Bu, kalau saya yang ngelakuin itu sama Lina, Bu, saya pasti sudah bertanggung jawab, Bu. Tapi saya nggak ngelakuin itu, Bu. Percaya sama saya, Bu. Lina. Malam banget sama nasib kamu, Lina. Jackie, jangan sekali-sekali kamu membohongi kami. Om, saya bener, Om. Saya berani sumpah. Saya bener-bener nggak tahu. Lagi juga saya sama Lina itu cuma teman biasa. Kalau nggak ada keperluan belajar, kita jarang ketemu. Bu, Om, kalau Om nggak percaya, saya berani sumpah pocong. Kapan Om mau? Sekarang? Ayo! Kapan? Lagi juga kalau saya melakukan, pasti saya udah pergi ninggalin kota ini. Buktinya, saya masih kuliah di kampus yang sama. Dan ibu juga dengan mudah menemukan saya di kos-kosan saya. Iya kan, Bu? Abi dengan siapa Lina melakukannya? Jackie, kamu sungguh-sungguh. Tentu, Om. Saya sungguh-sungguh. Bahkan sebagai temannya Lina, saya turut merasa bertanggung jawab atas apa yang dialami Lina, Om. Saya merasa menyesal karena saya nggak bisa menjaga dan mengawasi Lina, sehingga Lina bisa mengalami hal seperti ini. Tapi Om gak usah khawatir, Om. Saya janji sama Om, saya akan kasih kabar sama Om begitu saya dengar kabar mengenai siapa yang menghamili Lina. Om harus percaya sama saya, Om. Om harus percaya. Terima kasih nak Jackie. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih juga karena Ibu udah percaya sama saya. Bu, saya berjanji sama Ibu, sama Om. Saya akan pegang kepercayaan yang udah Ibu kasih sama saya, Bu. Dan saya juga berjanji, saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Malam hari ini juga, saya akan mencari Lina, Bu. Terima kasih nak Jackie. Kalau begitu, Ibu permisi dulu. Dan tolong kalau ada kabar tentang Lina, kami dihubungi. Pasti, Bu, pasti. Saya pasti akan menghubungi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Om, sebentar. Bentar, makasih Om. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Hati-hati di jalan, Bu. Hati-hati di jalan. Bu, ngapain sih malam-malam nongkrong di situ? Bu, malam-malam tuh udah nggak ada lagi tukang roti yang lewat. Itu loh, usulan kakakmu itu. Kalau menurut ibu sih dia orangnya baik, cocok sama kamu. Pinter, penurut, cantik lagi. Emang Bu gila, cantik banget tau nggak dia tuh? Kurang apa lagi? Nah, betul kan apa kata ibu? Memang sih, zaman sekarang ini kalau dijodohkan dianggap kuno. Tapi itu tidak betul. Buktinya, ayah dan ibu juga dijodohkan dan bahagia mempunyai anak-anak yang gagah, yang pinter seperti kamu sama abangmu. Bu, Rafli ngerti.
Tapi masalahnya Rafli sampai sekarang itu belum mikirin sampai ke arah situ. Sebab Rafli masih konsentrasi sama yang namanya kuliah. Ibu juga mengerti. Ini juga nggak buru-buru. Ya udah, kalau gitu Rafli berangkat sekarang ya, Bu. Mau kemana kamu? Mau ke pesta. Sini dulu. Tapi ada baiknya mulai sekarang kamu dekati Karina. Supaya perkenalan kalian bisa lebih mendalam lagi. Nah nanti setelah ada kecocokan, kalian bisa bertunangan lebih dahulu sebelum kalian menikah. Bu, tolong dong Bu. Kasih Rafli kesempatan untuk menentukan jalan hidup Rafli sendiri. Kalau memang, nih ya, kalau memang Karina itu jadi jodohnya Rafli, dengan ikhlas, Rafli pasti akan menerima. Tapi tolong sekarang bilang Kak Dewi, jangan maksa Rafli. Dah, Rafli pamit dulu. Jalan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa apa yang dikatakan Rafli itu benar, Bu. Ya, biarkan saja dia menentukan jalan hidupnya sendiri. Zaman sekarang, Bu, cinta itu jadi prioritas yang utama dalam membangun mahligai rumah tangga. Kalau tanpa cinta, sekuat apapun rumah tangga yang dibangun, pasti akan roboh. Ya, tapi cinta itu kan bisa tumbuh perlahan-lahan. Kalau kita mau membinanya, dan ini harus disadari oleh Rafli. Yang penting pasangan yang akan dicintai itu harus mempunyai moral dan akhlak yang baik. Ya, tentu saja, Bu. Tapi kita juga tidak boleh paksakan pada Rafli. Nanti malah mengganggu kuliahnya. Ya, lagi pula, Bu, untuk membangun rumah tangga atau menikah itu kan tidak semudah membalik telapak tangan ini. Ya, selain kita harus kuat secara mental, kita juga harus mampu dalam materi. Ya, memangnya kita mau kasih makan batu anak orang? Iya ya. Kalau Rafli menikah dengan Karina, dia belum punya rumah. Berarti dia harus tinggal di rumah ini juga. Dan ibu pernah dengar, walaupun ibu tidak percaya dengan adanya tahayul itu, tapi nggak ada salahnya kan kalau kita mencegah. Apa itu, Bu? Menurut cerita orang tua, kalau ada dua orang menantu yang masih ada hubungan famili tinggal dalam satu rumah, itu kurang baik. Dan petaka akan menimpa rumah itu. Itu kan hanya omong kosong. Tahyul itu. Ibu juga tidak percaya. Selama agama kita tidak melarang, kita jangan menjadikan itu sebagai suatu kepercayaan. Hukumnya sama juga dengan musyrik. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Kurang ajar. Rupanya ibu lagi mempengaruhi Rashid supaya tidak menyetujui hubungan Rafli dengan Karina. Benar-benar menyebalkan wanita tua itu. Rupanya dia cari masalah lagi, Ma. Ini jelas-jelas dia menghina keluarga kita. Masa dia bilang kalau dua orang keluarga kita, maksudnya saya dan Karina, bertemu dan tinggal dalam satu rumah, maka itu akan bisa mendatangkan malapetaka. Ini benar-benar mengada-ngada. Sombong banget sih dia. Kalau tidak mengingat dulu dia ngemis-ngemis ngelamar kamu untuk si Rashid, Mama nggak bakalan mengizinkan kamu nikah dengan anaknya. Sudahlah, Ma. Kalau yang itu nggak usah disinggung lagi. Habis.
Pokoknya kalau dia sampai menghalang-halangi usaha saya dalam menjodohkan Rafli dengan Karina, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan bicara dengan Rashid kalau penolakannya itu membuat keluarga kita tersinggung dan marah. Betul, soalnya ini sudah menyangkut martabat keluarga besar kita. Ma, udah dulu ya. Pak Rashid datang. Sejak kapan telepon kamu sambung ke kamar? Susah banget sih cari baju yang cocok. Ya ampun, kamu dari tadi coba bajunya belum selesai juga. Kamu tahu jam berapa sekarang? Kan telat loh. Aduh, Mama Papa pergi duluan aja deh, tadi saya masih belum serak nih sama bajunya. Mama sama Papa gampang sayang, tapi kasihan Rafli, dia nunggu kelamaan di bawah. Mama tolong suruh Olive Ki bikinin kopi lagi ya. Sayang, Rafli sudah habis 3 cangkir. Itu sih aus mamanya kalau 3 cangkir. Mah, bagus nggak sih tadi saya pakai ini? Kamu pakai apa aja pasti cantik. You sure? Iya. Oke. Oke ya, Mama berangkat sama Papa ya. Oke? Bye. Pasti oke. Cuman Rafli suka nggak ya? Masa sih nggak suka? Untuk yang sudah menunggu lama di rumah ini selalu dapat extra show. Mas? Makasih, Mbak. Oh, kebetulan kalau gitu. Barisannya masih lama nggak ya? Oh, jelas. Bisa-bisa dandannya masih 4 jam lagi. Makanya Mas, kalau cari pacar yang model kayak Olive aja. Anytime bisa ditarik. Kayak tergandengan. Hai. Bagus nggak saya pakai baju ini? Bagus. Jaketnya nggak jelek? Nggak? Bagus, bagus. Kok kamu ngeliatin saya kayak gitu sih? Terlalu seksi ya? Sedikit. Tenang aja lagi, kita kan mau ke pesta bukannya mau ke kampus. Yuk. Yuk. Olive, jaga rumah ya. Dina, di mana kau sayang? Mama takut terjadi apa sama kamu. Jangan suka berpikiran yang enggak. Lina itu enggak akan melakukan hal seperti yang Mbak bayangkan. Tapi dia sudah nekat. Mbak kenal betul dengan tabiatnya itu. Kalau dia merasa bersalah, dia selalu mencoba menghukum dirinya sendiri. Mbak takut dia akan bunuh diri. Percaya deh Mbak, nggak mungkin Lina berbuat senekat itu. Kita harus bagaimana lagi? Kemana kita harus mencari Lina? Saya yakin si Jackie yang melakukan perbuatan itu. Karena dari tingkah lakunya sangat mencurigakan. Tapi kita tidak punya bukti untuk menuduh dia, Gun. Baik, saya akan mencari bukti-bukti itu. Dan saya akan selidiki dia. Kalau terbukti dia melakukan perbuatan itu, saya akan seret dia ke sini. Jika perlu saya bawa dia di kantor polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Udah baik kan? Ini ibu bawakan makanan buat kamu. Saya nggak lapar, Bu.
Kamu kan nggak makan seharian ini. Kamu harus makan dong. Enggak. Saya nggak mau makan. Lina, kami mengerti perasaanmu. Tapi kamu juga harus memikirkan bayi yang ada di dalam kandunganmu itu. Dia juga perlu makan. Kalau tidak, dia bisa mati. Dan kau sama juga dengan membunuhnya. Biar kami mati saja, Pak. Karena percuma saja kalau dia lahir gak ada yang mengaku sebagai bapaknya. Malah dia akan tersiksa sepanjang hidupnya karena dihina. Jadi, biarkanlah kami mati. Jangan bicara begitu, Lina. Allah pasti punya rencana lain terhadap kalian berdua. Allah emang membenci saya, Pak. Tidak, Lina. Allah tidak pernah membenci hambanya. Allah hanya memberikan cobaan kepada hambanya untuk mengetahui sejauh mana ketakwaan kita. Kamu percaya kepada Allah, kan? Kalau kamu percaya, kamu harus tawakal dan pasrahkan semuanya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dia memberi cobaan yang berat buat saya, Pak? Tidak ada cobaan dari Allah yang terlalu berat bagi hambanya, sehingga tidak mampu ditanggung. Asal kita berserah diri dan percaya akan kebesarannya, maka Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Kamu pernah jalan sama cewek kayak gini? Pernah. Sama siapa pacar? Sama ibu saya. Ya ampun, yang benar sama ibu kamu. Pak Kiai ternyata anak mama ya. Kalau kamu pernah? Sering. Sama siapa? Sama Denny ya? Ya, salah satunya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.